Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 686. Apa gunanya aku ada padamu? Tang Ying berteriak kesakitan saat dia terlempar, menghancurkan banyak pohon dalam prosesnya. Dadanya terbelah dan banyak tulang rusuknya yang patah. Tulang rusuk yang patah itu menusuk organ dalam tubuhnya, yang membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Tapi itu bukanlah bagian yang paling menakutkan karena sebagian tubuhnya telah terbakar. Sentuhan sederhana akan menyebabkan rasa sakit yang tak terbayangkan. Turun dari langit, Lin Yun menatap Tang Ying. Hal ini membuat semua penonton tercengang karena mereka tidak percaya bahwa seseorang dalam tahap yang bisa mengalahkan seorang ahli dalam tahap Yin Yang. Di kota Tianling, ini adalah pencapaian yang hanya bisa dicapai oleh 7 orang jenius terkuat, terutama 2 orang teratas. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan seseorang di tahap Yin Yang yang lebih besar, tetapi mereka juga berada di tahap Yin Yang. Jadi, mereka sama sekali berbeda dengan Lin Yun, yang berhasil mengalahkan lawannya ketika dia hanya berada di tahap yang lebih besar. Tapi meskipun ini sulit dipercaya, para penonton telah menyaksikan sendiri bagaimana Lin Yun mendominasi lawannya. Bahkan setelah Tang Ying mengeluarkan artefak terlarang, dia masih belum bisa mengalahkan Lin Yun. Saat Lin Yun bergerak, dia langsung membalikkan keadaan. Dia telah mengalahkan Tang Ying dan melukainya dengan parah hanya dengan satu pukulan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Diselimuti oleh armor pertempuran naga biru, Lin Yun seperti seekor petir. Dengan satu pukulan, Lin Yun menunjukkan keajaiban pada penonton. Dia sekuat itu. Tidak heran bahkan para jenius dari berbagai kekuatan di kota Tianling menderita di tangannya. Semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat dan mereka baru terbangun dari temperamen luar biasa Lin Yun setelah sekian lama. Tang Ying berguling-guling di tanah kesakitan. Kecuali dia memiliki ramuan bermutu tinggi atau harta karun langka, dia akan mati. Ini adalah takdirnya bahkan jika Lin Yun tidak mengambil nyawanya. Ketika dia melihat Lin Yun mendekatinya, dia bahkan lebih takut. Kamu dikalahkan bahkan sebelum aku menggunakan pedangku. Sungguh membosankan, kata Lin Yun, yang membuat hati Tang Ying penuh dengan amarah. Tidak ada gunanya. Kau akan tetap jadi sampah meskipun aku memberimu 10 kali kesempatan bertarung. Hasilnya akan sama saja, kata Lin Yun. Tunggu dulu, bukankah kau bilang kau akan menunjukkan padaku teror? Apa hanya ini yang kau punya? Wajah Lin Yun menjadi gelap saat aura membunuh melonjak di pupil matanya sebelum dia menginjak dada Tang Ying dan mengerahkan tenaga. Argggh. Tang Ying berteriak kesakitan saat dia melangkah maju. Selain rasa sakit yang dia rasakan, dia juga dipenuhi dengan keluhan di dalam hatinya. Dia sudah diinjak oleh Murong King 3 kali, yang sudah memenuhi hatinya dengan kebencian. Inilah mengapa dia ingin membalas dendam, tapi dia gagal dan malah menjadi tawanan Lin Yun. Yang ini untuk diriku sendiri. Lin Yun menginjak Tang Ying sekali lagi sebelum memberikan hentakan lain, ini untuk Lil Red. Karena kekuatan dari langkah kedua, tulang rusuk Tang Ying semakin patah dan tulang-tulangnya hampir menembus dada Tang Ying. Hal ini semakin mengejutkan para penonton karena dia adalah seorang ahli dalam panggung Yin Yang yang lebih besar. Namun, dia justru dipermalukan oleh seorang pemuda di panggung Yang. Tang Ying menggertakkan giginya dengan api yang membara di pupil matanya, jangan sombong. Kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan. Murong King pasti akan mengejarmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu di dunia ini. Murong King. Lin Yun tertegun sejenak sebelum dia jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Tapi beberapa saat kemudian, dia akhirnya ingat bahwa Murong King seharusnya adalah pemuda berpakaian putih saat itu. Jadi namanya adalah Murong King. Heh, kau takut sekarang. Tuan Muda Murong adalah seorang jenius yang langka di domain selatan kuno, seorang pendekar pedang yang sangat berbakat. Dia adalah orang kedua dengan bakat terkuat setelah Nangong Wanyu. Tidak hanya dia adalah ketua muda dari dojo pedang darah merah, tapi dia bisa dengan mudah menekanmu. Tang Ying mencibir. Tidak tahu siapa dia, ujar Lin Yun sambil menginjak Tang Ying lebih jauh lagi. Bagaimana kau ingin mati? Mendengar itu, wajah Tang Ying berubah drastis dengan pikirannya yang kosong. Dia tidak pernah berpikir tentang kematian atau bahwa dia bisa mati di tangan Lin Yun. Dia memiliki kemarahan dan kebencian yang tak terbatas di dalam hatinya, tapi bahkan dia pun takut akan kematian.
Tuan Muda Lin, aku salah. Bisakah kau memaafkan aku? Aku bersumpah tidak akan pernah mengejarmu lagi, pinta Tang Ying saat dia pulih dari keterkejutannya. Mendengar perkataan Tang Ying, Lin Yun mencibir. Menyadari perubahan pada wajah Lin Yun, Tang Ying berteriak, kau tidak bisa membunuhku. Aku sudah menghancurkan batu giok pelindung dan kakak laki-lakiku akan segera tiba. Ampuni nyawaku karena aku akan berguna bagimu. Guru Sekte Gerbang Pedang Darah Besi adalah seorang ahli alam jiwa semu. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia bisa merasakan aura yang menakutkan datang ke arahnya. Selain itu, ada aura rumit lain yang dengan cepat mendekat, kemungkinan besar milik murid-murid Gerbang Pedang Darah Besi. Jika sebelumnya, Tang Ying pasti akan mengambil kesempatan ini untuk mengancam Lin Yun. Tapi dia benar-benar ketakutan sekarang. Dia tahu bahwa Lin Yun bertekad untuk membunuhnya, jadi dia memohon, ampunilah nyawaku. Kau bisa mengancam kakak laki-lakiku dengan nyawaku agar kau bisa meninggalkan Bukit Naga Api dengan aman. Keinginan Tang Ying untuk hidup meledak saat dia mencoba segala cara untuk bertahan hidup. Apa gunanya aku memilikimu? Lin Yun berkata dengan dingin. Hidupmu adalah apa yang aku inginkan. Lin Yun menginjakkan kakinya ke bawah dan meremukkan kepala Tang Ying. Ketika Tang Ying meninggal, Lin Yun akhirnya merasa lega. Dia bukanlah seorang pembunuh, jadi dia tidak akan begitu bertekad untuk membunuh Tang Ying jika Tang Ying tidak mempermalukannya. Tahan tanganmu. Sebuah teriakan terdengar saat Tang Ying meninggal saat seorang pria tua tiba di udara, melepaskan aura yang menakutkan. Dia adalah ketua Sekte Gerbang Pedang Darah Besi, seorang ahli alam jiwa semesta semu. Ketika dia melihat kematian Tang Ying, dia tahu bahwa dia terlambat dan berteriak dengan marah, kamu mendekati kematian. Master Sekte itu tegas dan dia dengan cepat menebas pedangnya ke bawah. Serangannya seperti matahari yang cerah di langit yang melepaskan cahaya yang menyilaukan. Pedang yang menakutkan. Itu adalah ahli alam jiwa semu. Lin Yun sudah tamat. Pemuda ini benar-benar kejam, membunuh Tang Ying meskipun tahu bahwa seorang ahli alam jiwa semu akan datang. Wajah para kultivator di sekitarnya berubah saat mereka dengan cepat melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Bagaimanapun, seorang ahli di alam jiwa surgawi setengah langkah terlalu menakutkan dan akan mengerikan jika mereka terlibat dalam pertempuran. Kau tidak bisa membunuhku dengan sebanyak ini, kata Lin Yun saat dia mengambil cambuk Raja Guntur Api Ungu dari kantong interspasial, melepaskan aura agung seolah-olah seorang kaisar telah turun. Menuangkan 5 rune naga ke dalam cambuk, cambuk itu langsung meledak dengan kilat. Pergi. Lin Yun meraung saat dia mengayunkan cambuk Raja Guntur Api Ungu. Detik berikutnya, seekor ular piton yang diselimuti petir turun dari langit. 70%, 80%, 90%, 100%. Saat Lin Yun menuangkan energi naga biru ke dalam cambuk, dia mampu mengeluarkan 100% kekuatan cambuk. Cambuk itu telah menghancurkan sinar pedang sebelum terus terbang ke arah orang tua itu. Sialan. Orang tua itu menyipitkan matanya karena dia tidak pernah membayangkan bahwa serangannya akan dihancurkan oleh Lin Yun. Cambuk itu mengejutkannya. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan itu, dia masih terkena cambuk itu. Begitu saja, ahli alam jiwa surgawi setengah langkah itu terlempar ke tanah dan menciptakan kawah yang sangat besar. Sekuat ini, Lin Yun terkejut. Meskipun dia telah mengejutkan lelaki tua itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa cambuk Raja Guntur Api Ungu akan begitu menakutkan. Sebelum ini, dia hanya bisa mengeluarkan 70% dari kekuatannya, tapi dia sekarang bisa mengeluarkan semua 100% dari itu. Cambuk Raja Guntur Api Ungu adalah senjata yang digunakan Lei Yunzi di masa lalu. Bahkan jika masih tersegel, itu menakutkan karena dia bisa mengeluarkan 100% kekuatannya. Lagi, Lin Yun tertawa. Dia bisa merasakan darahnya mendidih saat dia benar-benar berhasil menjatuhkan seorang ahli alam jiwa surgawi setengah langkah. Dia tertawa dan melayangkan cambuknya sekali lagi dengan energinya yang melonjak di dalam tubuhnya. Setiap serangannya akan merobek ruang dan menyebabkan badai yang menakutkan. Untuk sesaat, dia mampu menekan orang tua itu saat dia mengejar yang terakhir. Adegan ini mencengangkan para penonton yang berada di kejauhan. Lin Yun bahkan berani melawan seorang ahli di alam jiwa surgawi setengah langkah. Bab 687 Pemakaman Bunga, mengejutkan kota langit. Petir bergemuruh di langit saat cambuk Raja Guntur Api Ungu mendatangkan malapetaka di Bukit Naga Api. Artefak kosmik ini adalah senjata yang mengguncang semua orang saat ia mengungkapkan sisi jahatnya.
Untuk sesaat, Master Sekte Alam Jiwa Surgawi setengah langkah dari gerbang pedang darah besi benar-benar dipaksa ke dalam kondisi yang mengerikan. Orang tua itu merasa sakit di sekujur tubuhnya dan dia takut pada cambuk itu. Dia tidak ingin dicambuk lagi. Jika dia cukup berani untuk menyerang Lin Yun sambil menahan serangan yang datang, dia bisa saja menjatuhkan Lin Yun dalam 3 jurus dengan kultivasinya yang kuat. Bagaimanapun juga, seorang ahli alam jiwa surgawi setengah langkah sudah lebih dari cukup untuk berdiri di puncak dunia. Dia bahkan bisa mendapatkan pijakan di kota Tianling dengan mudah. Selain klan Chen, Qin, Jin, dan Gu, tidak banyak orang yang bisa bersaing dengannya. Bagaimanapun, alam jiwa surgawi mewakili puncak piramida di domain selatan kuno dan seseorang di alam jiwa surgawi setengah langkah dapat menekan sebagian besar orang jenius dengan mudah. Tapi orang tua itu tidak ingin menderita 2 cambukan karena itu akan memalukan baginya. Lagi pula, cambuk Raja Guntur Api Ungu dengan kekuatan penuh itu menyakitkan, belum lagi dia punya niat lain. Bagaimanapun, menggunakan senjata seperti itu tidak terlihat mudah dan energi asal Lin Yun cepat atau lambat akan habis. Pada saat itu, dia bisa dengan mudah menjatuhkan Lin Yun. Coba lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Orang tua itu menggertakkan giginya saat dia menghindari serangan Lin Yun. Tepat pada saat ini, lebih banyak orang mulai berkumpul di sekitar medan perang, mereka adalah para elit gerbang pedang darah besi. Melihat pemandangan ini, mata lelaki tua itu berbinar, siapkan barisan. Jebak anak nakal ini. Jangan biarkan dia kabur dari Bukit Naga Api. Siap. Ratusan murid gerbang pedang darah besi menjawab sambil menghunus pedang mereka, melepaskan sinar pedang merah. Saat kabut merah mulai menyebar di hutan, tanah mulai bergetar. Wajah Lin Yun menjadi serius ketika dia melihat arai pedang darah besi terbentuk. Saat itu telah memberikan banyak masalah pada naga-naga indigo. Jadi dia harus menghadapinya sebelum dia terjebak di dalamnya. Bagaimanapun juga, dia tidak sekuat naga-naga indigo. Ketika cambuk Raja Guntur Api Ungu pecah, lelaki tua itu mencibir dingin saat dia menyerbu ke arah Lin Yun, sekarang juga. Kau pikir aku tidak siap untuk itu? Lin Yun memperlihatkan senyum mengejek karena dia sudah menduga bahwa orang tua itu akan menggunakan kesempatan ini untuk menyerangnya. Menjentikkan pergelangan tangannya, ular piton petir itu tiba-tiba membuka rahangnya dan menggigit orang tua itu. Ular piton itu bergerak cepat seolah-olah itu adalah jebakan yang menunggu orang tua itu. Hal ini mengejutkan orang tua itu karena dia mundur dengan kecepatan yang lebih cepat lagi. Memang, Lin Yun tahu bahwa orang tua itu akan menghindar. Bagaimanapun juga, orang tua itu telah menghindari serangannya selama ini. Tapi Lin Yun sudah menentukan sejak awal. Saat dia mendarat di tanah, aura yang dia kumpulkan menjadi lebih ganas. Tapi sebelum cambuk Raja Guntur Api Ungu mendarat di arai pedang darah besi, dia mengayunkan kembali dan menyerang 3 kali. Detik berikutnya, beberapa murid menerima cambuk itu secara langsung dan terlempar jauh. Ketika orang tua itu melihat keadaan murid-muridnya yang mengerikan, kemarahannya meledak dan dia menyerbu ke arah Lin Yun, kamu mendekati kematian. Bahkan jika dia harus mengambil risiko mengambil cambuk itu secara langsung, dia harus membuat Lin Yun membayar harga yang mahal. Terlambat. Lin Yun mencibir saat dia memutar-mutar cambuk Raja Guntur Api Ungu di tangannya seperti perisai. Ketika sinar pedang selebar 100 kaki terbang dan bertabrakan dengan ular piton petir, itu meledak di langit dan membuat Lin Yun terbang menjauh. Kemudian, petir menghilang dan ular piton petir kembali ke bentuk cambuk Raja Guntur Api Ungu. Samar-samar, cambuk Raja Guntur Api Ungu sepertinya telah membuka segel saat mulai bergetar. Apakah segelnya akan terbuka? Lin Yun bersukacita. Bagaimanapun, cambuk Raja Guntur Api Ungu adalah artefak kosmik yang transenden. Melihat bahwa itu adalah momen kunci untuk membuka segelnya, dia tahu dia akan bisa mengeluarkan lebih banyak kekuatan dari cambuk itu. Ini berarti bahwa jika dia cukup bekerja keras, dia bisa membuka segelnya. Memikirkan hal itu, Lin Yun menyeka darah dari bibirnya dan tersenyum main-main, alam jiwa surgawi setengah langkah, betapa kuatnya. Tetapi ketika lelaki tua itu mendengar itu, wajahnya hampir menjadi hitam. Dengan wajah yang menggelap, lelaki tua itu melepaskan sinar pedang yang lebih kuat, kamu mendekati kematian. Waktu yang tepat. 9 transformasi naga biru Triform. Saat energi naga biru menyebar ke seluruh tubuhnya, Lin Yun menuangkan energi itu ke dalam cambuk Raja Guntur Api Ungu. Dia bisa mendengar retakan di ujung cambuk Raja Guntur Api Ungu sebelum aura yang menakutkan menyapu. Cambuk Raja Guntur Api Ungu langsung berubah menjadi ular piton petir raksasa dengan tanduk naga yang tumbuh dari kepalanya.
Cambuk Raja Guntur Api Ungu berubah menjadi seekor naga saat menyerang dan menghancurkan jaring merah sebelum bertabrakan dengan pria tua itu dan mengirimnya terbang. Berhasil dalam serangannya, Lin Yun menarik cambuknya. Tapi tepat ketika Lin Yun hendak menyerang lagi, cahaya merah di sekitar cambuk itu mengeras. Ini akan segera membuka segelnya. Lin Yun langsung mengerti apa yang sedang terjadi di tempat kejadian ini. Cambuk Raja Guntur Api Ungu telah tertidur lelap untuk transformasi yang akan datang. Sekarang setelah dia mengumpulkan dirinya sendiri, gelombang pusing bergema di benaknya. Meskipun dia tampak maha kuasa selama pertarungan, dia telah sangat kelelahan karena cambuk Raja Guntur Api Ungu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melanjutkan pertarungan lagi. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan seorang kultivator di alam jiwa surgawi setengah langkah dan apa yang telah dia lakukan sejauh ini sudah cukup. Hahaha. Gerbang pedang darah besi, ini belum selesai. Suatu hari nanti, aku akan mengandalkan kekuatanku untuk menghancurkan sekte kalian. Lin Yun menyeringai sambil mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, sebuah kilatan merah terbang. Lil Red datang untuk menjemputnya. Hentikan dia. Orang tua itu meraung dengan marah. Mendengar instruksi orang tua itu, murid-murid gerbang pedang darah besi bergerak keluar. Tapi tidak mungkin mereka bisa mengejar Lin Yun, belum lagi Lil Red. Jadi mereka hanya bisa melihat Lin Yun menghilang dari pandangan mereka. Orang tua itu sangat marah dengan pemandangan ini dan dia mengutuk, sialan. Tanah mulai bergetar hebat seolah-olah pegunungan itu merasakan kemarahannya. Ketika semua orang melihat adegan ini, ekspresi mereka membeku karena mereka tidak bisa menggambarkan keterkejutan mereka. Bagaimanapun, Lin Yun terlalu sombong dengan kata-katanya. Lin Yun pertama-tama menekan Tang Ying, yang berada di tahap Yin Yang yang lebih besar, sebelum bermain dengan Master Sekte Gerbang Pedang Darah Besi. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Lebih jauh lagi, Lin Yun bahkan meninggalkan pidato yang sombong sebelum pergi. Sudah lama sekali sejak ada orang yang begitu kejam di Leizhou. Dia hanyalah monster. Jika berita tentang masalah ini sampai ke kota Tianling, pasti akan mengejutkan banyak orang sampai mati, gumam seorang pengamat sementara banyak orang mengangguk setuju. 2 hari kemudian, berita tentang Lin Yun yang muncul di Bukit Naga Api, membunuh Tang Ying, dan bertarung dengan seorang ahli alam jiwa semesta semu telah menyebar. Hal ini telah menyebabkan guncangan besar bagi kota Tianling. Rasanya seperti batu yang dilemparkan ke dalam kolam. Ini tidak mungkin. Para jenius di antara berbagai klan dikejutkan oleh berita ini. Bagaimanapun, mereka telah mengiklankan bahwa Lin Yun bertekad untuk mati dan dia hanya bisa meringkuk di kediaman akuatik yang jatuh. Mereka berkata bahwa mereka akan memberi Lin Yun pelajaran jika dia berani muncul untuk membersihkan penghinaan yang mereka derita di lelang kematian. Bagaimanapun juga, mereka adalah para jenius yang sombong dari berbagai klan. Tapi kemunculan Lin Yun telah menamparkan wajah mereka dan mereka telah mempermalukan diri mereka sendiri di hadapan King Ruoyou. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyaksikan Lin Yun merebut batu ilahi Xiao. Tapi bukan itu saja, Lin Yun bahkan menghancurkan lonceng catatan mendalam milik klan Chen. Mereka awalnya mengira bahwa mereka telah menjebak Lin Yun dan dia hanya bisa bersembunyi di kediaman air jatuh dengan gemetar ketakutan. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lin Yun akan menyebabkan keributan yang begitu besar di Bukit Naga Api. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh para jenius dari berbagai klan. Lin Yun jelas bersenang-senang di Bukit Naga Api dan dia bahkan membunuh seorang ahli dalam tahap Yin Yang yang lebih besar. Ketika berita ini sampai ke kota Tianling, itu adalah tamparan keras bagi mereka. Selama beberapa hari berikutnya, tidak ada satupun dari para jenius yang berbicara karena mereka merasa malu. Namun, sebelum ada yang bereaksi, para jenius dari berbagai klan menjadi bersemangat 5 hari kemudian. Ouyang Hao, salah satu dari 7 jenius terkuat di kota Tianling telah kembali ke Sekte Xiao Yun. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan membunuh Lin Yun dan membuat Lin Yun membayar mahal. Dia mengklaim bahwa dia akan membuat Lin Yun menderita 100 kali lipat untuk membalas dendam atas adik laki-lakinya yang berlutut di tanah dan untuk King Ruoyou. Ketika dia mengeluarkan kata-katanya, berbagai orang jenius di kota Tianling bersemangat karena akhirnya ada seseorang yang berurusan dengan Lin Yun. Bagaimanapun, mereka telah menunggu hari ini untuk sementara waktu. Bab 688 Alam Rahasia Sekte Pedang. Tidak lama setelah Ouyang Hao kembali, keributan besar terjadi di kota Tianling karena salah satu dari 7 orang jenius telah kembali. Kali ini adalah Guyang, keturunan langsung dari klan Gu kota Tianling.
Ketika dia mendengar bagaimana para jenius dipermalukan oleh Lin Yun, dia menyatakan bahwa Lin Yun harus mati. Para jenius di kota Tianling semua menjadi bersemangat ketika mereka mendengar bahwa kedua jenius ini menginginkan nyawa Lin Yun. Jadi mereka mulai menyebarkan desas-desus bahwa Lin Yun akan mati jika dia kembali dan mereka yakin bahwa dia tidak akan muncul di kota Tianling lagi. Tapi tidak lama setelah kedua orang jenius itu memberikan kata-kata mereka, lebih banyak orang jenius yang kembali. Jin Zhan dan Jin Yi dari klan Jin bersama dengan Qin Su dari klan Qin akhirnya kembali. Hal ini membuat keributan di kota Tianling meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Bagaimanapun juga, 7 orang jenius terkuat adalah tokoh-tokoh terkenal bahkan di Leizhou dan mereka dikenal memiliki tempat di antara peringkat dalam di perjamuan drakonik mendatang. Lagi pula, mereka telah mencapai tahap yin yang lebih besar sejak lama. Mereka meninggalkan kota Tianling untuk berkeliling dan mendapatkan pengalaman. Tapi semua orang terkejut bahwa mereka berlima telah kembali bersama dan mereka tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk kembali untuk Lin Yun. Lagi pula, tidak satupun dari mereka yang merasa bahwa Lin Yun layak untuk membuat keributan sebesar itu. Di mata para jenius kota Tianling, Lin Yun mungkin sombong, tapi tidak mungkin dia bisa membuat 5 dari 7 jenius terkuat bergegas kembali. Jadi ini berarti pasti ada alasan lain. 1 bulan kemudian, para tetua Gua Langit Ziyue, Villa Gunung Beixue, dan Paviliun Tianyao berkumpul di kota Tianling untuk merekrut murid. Ketika berita itu tersebar, itu menciptakan keributan yang lebih besar. Lagi pula, perjamuan drakonik akan dimulai dalam waktu kurang dari setengah tahun, jadi jika mereka bisa menerima bimbingan dari sesepuh alam jiwa surgawi, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Bagaimanapun, para tetua ini setidaknya berada di 3 jiwa alam jiwa surgawi. Jika mereka cukup berbakat, mereka bahkan dapat menerima bimbingan pribadi dari seorang penatua di jiwa ke-7 alam jiwa surgawi. Para ahli alam jiwa surgawi juga dikenal sebagai yang mulia. Kebanyakan dari mereka sibuk berkultivasi dengan harapan membuat terobosan, jadi mereka jarang terlihat karena waktu sangat penting. Jika perjamuan drakonik tidak begitu penting bagi berbagai sekte, tidak ada yang mulia yang akan membuang waktu beberapa bulan untuk membimbing seseorang. Jadi semua orang mengerti mengapa 5 dari 7 jenius terkuat bergegas kembali. Lagi pula, tak satu pun dari mereka yang kekurangan sumber daya dan mereka memiliki kualifikasi untuk menjadi murid inti dari kekuatan penguasa. Tapi itu adalah pertanyaan lain jika mereka bisa menerima bimbingan pribadi dari seorang ahli alam jiwa surgawi yang kuat. Jika mereka bisa menerima bimbingan dari seorang ahli alam jiwa surgawi jiwa ke-7, mereka pasti akan bisa membuat kemajuan yang cepat. Jika seseorang beruntung, mereka mungkin bisa membuat terobosan dalam beberapa bulan ke depan. Leizhou adalah prefektur dengan orang jenius terbanyak dan tidak bisa dibandingkan dengan prefektur lain. Ada desas-desus bahwa berbagai pasukan penguasa akan merekrut di berbagai kota besar. Tapi kebanyakan orang jenius menyendiri dan pasukan penguasa biasa tidak akan menarik perhatian mereka. Tapi Gua Langit Ziyue adalah pasukan penguasa terkuat dan kemudian ada juga Paviliun Tianyao dan kediaman Salju Utara. Meskipun kedua pasukan tuan itu lebih lemah dari Gua Langit Ziyue, mereka masih lebih kuat dari pasukan tuan lainnya seperti Suanyang. Jadi bisa dibayangkan betapa menariknya bagi 3 pasukan tuan untuk berkumpul di kota Tianling. Jadi semua orang mulai bertanya-tanya kapan Chen Ziyu atau Chu Muyan akan kembali. Mereka adalah 2 yang tersisa dari 7 jenius dan mereka juga yang terkuat di antara ke-7-nya. Ada desas-desus bahwa mereka telah mengalahkan Xiang Tianhe 2 tahun lalu. Dalam kasus Chu Muyan, hal itu telah dikonfirmasi. Setelah dia mengalahkan Xiang Tianhe, dia pergi dengan tombaknya untuk menantang Nangong Wanyu. Nangong Wanyu dikenal memiliki bakat terkuat sebagai pendekar pedang karena dia memahami maksud pedang Xiantian bahkan sebelum dia mencapai alam Istana Ungu. Pada perjamuan drakonik sebelumnya, dia bahkan menduduki peringkat 10 besar. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, dia secara alami tumbuh lebih kuat. Tidak diragukan lagi bahwa Nangong Wanyu mengalahkan Chu Muyan. Namun demikian, Chu Muyan mengambil 32 pedang dari Nangong Wanyu sebelum dia dikalahkan, yang menyebabkan kegemparan. Banyak orang yang menantang Nangong Wanyu selama bertahun-tahun dan setiap orang dapat merasa bangga jika mereka dapat menerima salah satu serangannya dan tetap hidup. Mereka yang dapat menerima 10 pedangnya sangat jarang, tetapi Chu Muyan berhasil menahan 32 serangan. Hal ini membuat reputasinya melambung tinggi dan dia juga mendapat prestise yang tinggi di kota Tianling. Adapun Chen Ziyu, dia tidak kalah dengan Chu Muyan, tetapi dia selalu bersikap rendah hati. Setiap kali bertarung, dia jarang sekali dikalahkan.
Dia adalah keturunan langsung dari klan Chen kota Tianling dan dikatakan bahwa bahkan para jenius dari klan utama tidak dapat dibandingkan dengannya. Saat itu, ketika dia bertarung melawan Xiang Tianhe, dikatakan bahwa dia mengalahkan Xiang Tianhe dalam 10 jurus. Tapi tidak ada yang berbicara tentang pertempuran itu, jadi itu masih menjadi misteri. Dibandingkan dengan Cumuyan, Chen Ziyu mengeluarkan perasaan yang lebih bawaan. Tetapi tidak ada yang berani meremehkannya karena dia membuat Jin Zan dan Jin Yi sangat menderita ketika mereka menyinggung perasaannya. Ketika berita tentang masalah ini tersiar, banyak orang terkejut karena mereka menyadari bahwa ada orang lain yang sebanding dengan Cumuyan. Sekarang setelah 5 dari 7 jenius telah kembali, banyak orang bertanya-tanya kapan Chen Ziyu dan Cumuyan akan kembali. Bagaimanapun, tidak perlu menguji bakat mereka. Jadi, bahkan jika mereka kembali, itu hanya akan menjadi formalitas. Tepat ketika semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri, sebuah berita menyebabkan kegemparan besar karena seseorang melihat Cumuyan dan Chen Ziyu mencoba mengunjungi King Ruoyou. Namun, mereka berdua ditolak dan wajah mereka jelek ketika mereka pergi, mereka juga memiliki aura membunuh yang tersisa di antara alis mereka. Hal ini mengejutkan semua orang sebelum mereka menyadari bahwa keduanya telah kembali sejak lama. Namun, mereka bertindak lebih rendah hati daripada para jenius lainnya, yang berarti ketujuh jenius itu telah kembali. Sudah lama sekali sejak kota Tianling begitu sibuk dan kembalinya salah satu dari mereka sesekali sudah cukup untuk menimbulkan keributan besar. Sekarang ketujuhnya telah kembali, keributannya sangat besar. Tapi King Ruoyou menolak Chen Ziyu dan Cumuyan seperti awan gelap yang membayangi hati semua orang. Secara alami tidak ada yang bisa dikatakan karena semua orang tahu alasannya. Itu karena Lin Yun telah merebut batu ilahi Xiao. Gunung air jatuh adalah gunung spiritual di kediaman air jatuh dan ada desas-desus bahwa pemilik kediaman air jatuh tinggal di puncak gunung. Tapi tidak ada yang bisa mengkonfirmasi rumor tersebut karena bahkan orang seperti King Ruoyou hanya bisa berada di pinggang gunung. Dia telah mengasingkan diri dan menolak kunjungan semua orang. Seseorang telah menebak bahwa King Ruoyou tidak senang dengan kota Tianling dan alasan dia tetap tinggal adalah karena dia menginginkan hasil yang lebih baik. Dia mungkin tidak bisa menelan penghinaannya. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa Lin Yun sudah tamat. Meskipun Chen Ziyu dan Cumuyan tidak menyatakan bahwa mereka akan membunuh Lin Yun, tidak ada yang bisa menggambarkan betapa menakutkannya wajah mereka saat mereka pergi. Siapapun bisa merasakan ketenangan sebelum badai. Bahkan Cumuyan dan Chen Ziyu mengejar Lin Yun, dan kemarahan mereka bisa mengguncang kota Tianling secara keseluruhan. Kemarahan ketujuh jenius itu menyelimuti kota Tianling dengan awan gelap. Tapi keheningan hanya berlangsung selama 3 hari sebelum sinar pedang yang cemerlang membumbung tinggi ke langit, ingin menembus lubang di awan. Tak seorang pun di kota Tianling yang asing dengan hal ini karena ini adalah fenomena terbukanya alam rahasia Sekte Pedang. Bagaimanapun, Lei Zu dibangun di atas Sekte Pedang dan Gunung Sky Mountain adalah salah satu dari 7 puncak Sekte Pedang. Inilah sebabnya mengapa alam rahasia Sekte Pedang sesekali muncul dan itu adalah kesempatan besar bagi semua orang yang hadir. Pada saat yang sama, alam rahasia juga menjadi alasan mengapa energi spiritual di Lei Zu jauh lebih tinggi. Hal ini langsung meledakkan seluruh kota Tianling karena ketujuh orang jenius itu secara kebetulan berada di sini. Di Bukit Naga Api, Lin Yun membuka matanya untuk melihat fenomena yang mengejutkan itu dengan matanya yang bersinar terang. Bab 689 menekan ke depan. Sekte Pedang tidak benar-benar kuno. Beberapa ribu tahun yang lalu, mereka menguasai seluruh domain selatan kuno. Dikatakan bahwa Sekte Pedang memiliki warisan yang panjang. Setiap kali reruntuhannya terungkap, ada bukti yang membuktikan betapa agungnya itu. Tapi untuk beberapa alasan, Sekte Pedang yang mulia telah menjadi abu. Secara logika, seharusnya ada beberapa informasi tentang Sekte Pedang yang tertinggal. Tapi untuk beberapa alasan, tidak ada yang tahu bagaimana kekuatan penguasa domain selatan kuno ini dihancurkan. Bahkan Sekte Tianjian, yang memiliki sebagian warisan dari Sekte Pedang, tidak memiliki informasi apapun dan 9 pasukan penguasa telah menyegel rahasianya dengan erat. Ini memberi kesan bahwa ada komplotan melawan Sekte Pedang, tetapi kebenaran ini ada di tangan kelompok tertentu. Tapi tidak peduli apa, saat kehancuran Sekte Pedang muncul, itu akan menarik perhatian semua elit, terutama pendekar pedang. Semua orang di Sekte Pedang mahir dalam menggunakan pedang, jadi mereka secara alami memiliki warisan yang tak tertandingi dalam pedang Dao. Jadi selama mereka bisa menemukan potongan-potongan itu, para elit akan memanen kekayaan besar.
Setiap kali reruntuhan Sekte Pedang lahir, itu akan menyambut para jenius dari kota Tianling. Jika para jenius dari kota lain tidak jauh dari sana, mereka juga akan datang dan bergabung untuk bersenang-senang. Di Chen Manor di kota Tianling, Chen Ziyu dan Chen Xiong berdiri di sebuah paviliun saat mereka menyaksikan sinar pedang membumbung tinggi di pegunungan dengan mata membara. Kakak, lihat. Alam rahasia mungkin akan terbuka dalam 2 hari. Mata Chen Xiong berbinar karena kegembiraan. Kakak, kamu kembali di waktu yang tepat. Semua yang ada di sana akan menjadi milik kita. Pada saat itu, kamu bisa menginjak-injak semua orang saat 3 pasukan penguasa mulai merekrut. Pasukan yang mewakili 7 jenius terkuat di kota Tianling menyimpan permusuhan terhadap Lin Yun, tetapi persaingan antara satu sama lain juga hebat. Bagaimanapun, tidak ada yang ingin berada di level yang sama dengan yang lain. 7 jenius terkuat di kota Tianling. Lebih baik menjadi jenius terkuat dan bukan salah satu dari banyak orang. Chen Ziyu terdiam sejenak sebelum dia berbalik untuk melihat ke arah Chen Xiong, kudengar kau dikalahkan secara menyedihkan oleh orang ini di lelang kematian. Ketika Chen Xiong mendengar itu, senyum di wajahnya menghilang dan dia menundukkan kepalanya. Dia dan Yang Yunpeng telah berlutut selama lelang kematian, yang sangat buruk bagi reputasi mereka. Sambil mengertakkan gigi, Chen Xiong berkata, "Ya. Bagaimana kekuatan orang itu?" Wajah Chen Ziyu serius karena dia telah mendengar tentang lelang kematian. Tapi dia masih ingin mendengarnya secara pribadi dari Chen Xiong. Kultivasinya rendah karena hanya dalam tahap yang lebih besar. Tapi niat pedang Xiantiannya telah mencapai penguasaan penuh, kata Chen Xiong. Meskipun niat pedang Chen Xiong kuat, dia masih dikalahkan oleh Lin Yun dalam satu pedang, yang merupakan penghinaan besar baginya. Orang ini harus mati. Jika Yang Mulia Ruoyou tidak ditenangkan dan dia terus marah, kita akan dihukum, kata Chen Ziyu dengan matanya bersinar dingin. Kakak, apakah rumor itu benar? Chen Xiong tercengang saat mendengar bahwa Chen Ziyu dan Chu Muyan ditolak saat mereka mencoba mengunjungi King Ruoyou. Chen Ziyu tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya menganggukkan kepalanya. Hal ini membuat suara Chen Xiong melemah, saya rasa tidak akan seburuk itu, bukan? Dia mungkin cantik, tapi kamu tidak perlu memujanya terlalu tinggi dengan bakatmu. King Ruoyou memiliki status bangsawan sebagai putri Gua Langit Ziyue. Meskipun orang-orang seperti dia tidak bisa dibandingkan dengannya, kakaknya memiliki bakat yang kuat dan ada kesempatan baginya untuk berdiri sejajar dengan King Ruoyou. Chen Ziyu menatap Chen Xiong dengan dingin, apa yang kamu tahu? Dalam hal bakat, tidak mungkin aku bisa dibandingkan dengannya. Selain itu, dia adalah putri dari ketua sekte Gua Langit Ziyue sebelumnya. Apakah menurutmu dia disebut putri hanya karena kecantikannya? Sudah lama sejak ayahnya muncul, tapi legenda mengatakan bahwa dia adalah seorang empirean langka di domain selatan kuno. Chu Muyan dan aku sama-sama ingin bergabung dengan Gua Langit Ziyue untuk menerima bimbingan ayahnya. Chen Xiong menarik napas dingin karena dia tidak pernah menyangka bahwa ayah King Ruoyou adalah seorang empirean. Tidak heran dia begitu menyendiri dan bahkan bertahan saat batu ilahi Xiao diambil oleh Lin Yun tanpa bergerak. Huff. Bahkan jika bukan karena King Ruoyou, aku harus membunuhnya karena mempermalukanmu dan menghancurkan lonceng catatan mendalam klan Chen kita. Mata Chen Ziyu bersinar dingin saat dia mengatakan ini. Dia diselimuti oleh hawa dingin samar yang tampak seperti lapisan kabut. Hanya dengan sekali pandang saja sudah bisa membuat jiwa seseorang menggigil. Ini adalah fenomena yang akan terjadi ketika Sutra Monumen Embun Beku klan Chen mencapai level tinggi. Tapi ketujuh orang jenius itu sudah berkumpul. Ouyang Hao dan yang lainnya telah merilis pernyataan mereka, jadi dia mungkin sudah melarikan diri. Dia bahkan memiliki niat pedang yang kuat, kata Chen Xiong dengan ketakutan. Niat pedang Xiantian sangat kuat, tapi tidak terkalahkan. Jika tidak, Nangong Wanyu tidak akan berada di 10 besar pada perjamuan drakonik sebelumnya, kata Chen Ziyu. Dia melanjutkan, penglihatanmu terlalu dangkal karena ada banyak cara untuk menghadapinya. Kata-katanya hanya membuat Chen Xiong curiga, bukannya terhibur. Bagaimanapun juga, mengingat niat pedang Lin Yun membuat kulit kepalanya terasa mati rasa. Apakah benar-benar ada cara untuk menghadapi niat pedang Lin Yun? Tapi karena kakaknya telah mengatakannya, maka itu pasti benar. Dia melarikan diri. Jangan khawatir. Orang seperti dia yang datang dari tempat yang menyedihkan tidak akan menyerah pada kesempatan ini, terutama karena dia adalah seorang pendekar pedang. Dia lebih suka kehilangan nyawanya daripada menyerah pada reruntuhan sekte pedang, kata Chen Ziyu dengan pakaian ungunya. Chen Xiong tidak dapat memahami kata-kata Chen Ziyu,
tetapi ini juga alasan mengapa Chen Xiong adalah seorang jenius biasa, tidak seperti Chen Ziyu. Dia pasti pendekar pedang berbakat yang bisa sampai sejauh ini, tapi sayang sekali dia bertemu denganku. Saya telah membantai banyak pendekar pedang yang lebih sombong darinya dan memberinya kematian sama saja dengan membiarkannya pergi dengan mudah karena mempermalukan klan Chen saya. Chen Ziyu mengatakan ini seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang tidak penting. Itu memberinya aura yang tak terduga dan mendalam. Berdiri di samping Chen Ziyu, Chen Xiong bisa merasakan darahnya mendidih seolah-olah Lin Yun dipermalukan tepat di depannya. Di luar Bukit Naga Api, petir akan merobek langit saat Lin Yun duduk dengan kaki disilangkan di lembah dengan 9 petir menyambar tubuhnya. Saat dia membuka matanya, fenomena alam itu tiba-tiba menghilang. Dia menghembuskan napas dan bernapas dengan normal. Dia bisa mengendalikan fenomena alam sesuai keinginannya. Berdiri perlahan dari tanah, dia membuang 5 kristal petir akut di tangannya. Dia telah memurnikan 5 kristal petir akut selama 10 hari terakhir. Ketika dia memurnikan kristal terakhir, rune naga di tubuhnya telah tumbuh dari 5 menjadi 9. Saat 9 rune naga mengembara di permukaan tubuhnya, mereka tampak seperti 9 naga ganas. Lin Yun tidak memiliki sosok yang kuat, tapi tubuhnya terasa meledak-ledak saat energi naga biru mengalir di dalam tubuhnya. Rasanya seperti energi naga birunya bisa mengguncang langit dan bumi. Ini adalah transformasi yang diperoleh Lin Yun setelah mencapai tahap keempat dalam 9 transformasi naga biru. Selain itu, dia juga telah mencapai tahap yang lebih besar dan memiliki fondasi yang kokoh. Dia hanya membutuhkan kesempatan untuk membuat terobosan. Melihat ke kejauhan, Lin Yun melihat sinar pedang yang membumbung tinggi ke langit 2 hari yang lalu, dan samar-samar dia bisa melihat bahwa itu adalah jalan menuju dunia misterius. Pada saat yang sama, dia juga bisa melihat aura jahat yang keluar dari dunia misterius. Apakah itu alam rahasia? Motif Lin Yun datang ke prefektur petir adalah untuk menemukan reruntuhan sekte pedang untuk membuat terobosan. Bagaimanapun, pedang Tuan diwarisi dari sekte pedang. Tapi dia secara praktis telah menyinggung semua kekuatan di kota Tianling, jadi dia tidak perlu berpikir untuk mencari tahu apa yang menunggunya. Kota Tianling dipenuhi dengan godaan yang tak terbatas, tetapi juga seperti harimau ganas yang memamerkan taringnya padanya. Dia tahu bahwa akan berbahaya baginya untuk pergi ke sana, tetapi dia tidak punya alasan untuk takut. Dia yakin bahwa selama generasi yang lebih tua tidak terlibat, dia bisa menghadapi 7 orang jenius terkuat. Selain itu, dia adalah seorang pendekar pedang, jadi niat pedangnya perlu ditempa sampai mati agar lebih tajam. Bab 690 Halangan. Sinar pedang yang datang dari Gunung Sky Mountain mengeluarkan tekanan besar yang bahkan akan membuat seorang ahli alam jiwa surgawi merasa kecil. Sinar pedang itu muncul 2 hari yang lalu, yang menarik perhatian banyak orang. Tapi semua orang hanya bisa melihat dari jauh, dan tidak ada yang berani maju. Mereka menunggu sinar pedang merobek lubang di alam rahasia sebelum masuk. Jika tidak, mereka akan berada dalam bahaya jika mereka berani mengganggu sekarang. Setiap kali dunia rahasia muncul di Leizhou, itu akan menarik perhatian semua orang. Kota Tianling adalah salah satu dari 7 kota utama di Leizhou dan fondasinya jelas tidak lebih lemah dari kota-kota prefektur. Itu dipenuhi dengan orang-orang dan memiliki fondasi yang dalam, tetapi Lin Yun hanya memahami ini ketika dia mencapai perbatasan gunung. Dataran di bawah sinar pedang memiliki banyak orang berkumpul. Dibandingkan dengan lelang kematian, daya tarik alam rahasia jauh lebih besar. Sesekali, dia bisa melihat para ahli mengendarai binatang terbang mereka melintasi langit. Betapa sibuknya. Melihat pemandangan ini, Lin Yun menamparkan bibirnya dalam hati. Melihat dari jauh, dia melihat sinar pedang yang menembus langit. Samar-samar, dia bisa merasakan fluktuasi energi yang samar dan kuat. Sekte pedang benar-benar layak menjadi penguasa domain selatan kuno. Sinar pedang itu saja sudah cukup menjadi bukti bagi Lin Yun untuk membayangkan betapa agungnya sekte pedang. Lin Yun tidak bergerak dengan sembrono karena dia tahu bahwa 4 klan utama dan sekte awan berarak pasti ada di sini. Melirik sekeliling, dia bisa melihat murid-murid yang mengenakan pakaian sekte awan naga menjelajahi kerumunan seolah-olah mereka sedang mencari seseorang. Mencari aku. Dalam hal tenaga kerja, sekte Xiaoyun menduduki peringkat teratas. Bagaimanapun, tenaga kerja yang bisa dikerahkan oleh sebuah pasukan pasti akan jauh lebih tinggi daripada sebuah klan. Jadi jika berbagai kekuatan di kota Tianling ingin memburunya, sekte Xiaoyun secara alami harus mengirimkan pasukan mereka. Kemudian lagi, pasukan yang dikirim klan lain tidak kalah dengan yang lain. Tiba-tiba, Lin Yun mengangkat kepalanya,
dan dia bisa merasakan banyak aura kuat yang menyerbu ke depan. Bukan hanya dia, tapi banyak orang di antara kerumunan orang di dataran juga bisa merasakan aura yang unik. Dengan sangat cepat, keributan meledak. Itu Jin Zhan dan Jin Yi dari klan Jin. Mereka berdua dianggap sebagai salah satu dari 7 orang jenius terkuat. Mereka juga dikenal sebagai bintang kembar klan Jin. Saya mendengar bahwa mereka berada di tahap yin yang lebih besar dan mereka dikenal tak terkalahkan di antara alam yang sama. Ouyang Hao juga telah datang. Seseorang berseru ketika seorang pemuda yang membawa tombak panjang muncul. Ouyang Hao adalah orang pertama dari 7 orang jenius terkuat yang kembali dan dia bahkan menyatakan bahwa dia akan membunuh Lin Yun. Tidak lama kemudian, 2 sosok lagi tiba. Mereka adalah Qin Su dan Gu yang dari klan Qin dan Gu. Mereka berada di tingkat yang sama dengan Ouyang Hao dan si kembar. Di bawah kecemerlangan sinar pedang, kelompok yang terdiri dari 5 orang itu memancarkan cahaya redup yang menonjol di antara kerumunan. Melihat mereka, banyak orang merasa iri dan takut di mata mereka. Kelima orang itu berdiri di depan dan mereka akan menjadi kelompok pertama yang masuk saat alam rahasia terbuka. Sinar pedang itu tajam, jadi orang biasa tidak bisa mendekatinya. Ini berarti bahwa harta terbaik pasti akan jatuh ke tangan 5 orang jenius, sementara mereka hanya bisa mendapatkan harta yang tidak diinginkan. Jadi, mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Mereka adalah bagian dari 7 orang jenius kota Tianling. Lin Yun merenung dalam hati saat dia bisa merasakan aura yang kuat datang dari mereka berlima. Mereka semua berdiri di depan, yang jelas berarti mereka mampu menghadapi niat pedang. Aku ingin tahu apakah mereka masih bisa begitu acuh tak acuh saat menghadapi niat pedangku. Lin Yun memiliki ketertarikan di wajahnya karena niat pedang Xiantiannya telah mencapai penguasaan penuh. Lebih jauh diberdayakan oleh sutra pedang Ziyuan dan pedang Tuan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan niat pedang biasa. Tapi tepat pada saat ini, ledakan sonik terdengar yang membuat banyak orang menutup telinga mereka. Ini membuat wajah semua orang berubah saat mereka menoleh. Mereka bisa melihat 2 sosok yang melesat di langit seperti 2 meteor. Malahan, keduanya begitu cepat sehingga hanya garis luarnya saja yang terlihat. Chu Muyan, Chen Ziyu. Mereka berdua mewakili puncak piramida di antara para jenius kota Tianling dan mereka adalah tokoh legendaris. Setelah melihat mereka berdua, banyak orang mulai merasa bersemangat. Mereka benar-benar kembali. Saya khawatir mereka semakin kuat selama 2 tahun terakhir. Sungguh menakutkan. Aku bahkan tidak bisa melihat mereka secara langsung. Mereka terlalu menyilaukan. Mereka bertujuh ada di sini pada saat yang sama. Aku ingin tahu apakah mereka akan membunuh Lin Yun sebelum atau sesudah mereka memasuki alam rahasia. Kau pasti terlalu banyak berpikir. Bagaimana mereka bertujuh bisa menempatkan Lin Yun di mata mereka? Tentu saja mereka akan memasuki alam rahasia terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, itu lebih penting daripada Lin Yun. Seseorang segera menutup gagasan bahwa ketujuh orang jenius itu akan menunggu Lin Yun. Banyak dari mereka bahkan merasa bahwa Lin Yun tidak akan berani muncul di hadapan mereka. Kerumunan orang percaya bahwa salah satu dari ketujuh orang jenius itu bisa menekan Lin Yun. Mereka tidak berpikir bahwa Chen Ziyu dan Chu Muyan perlu bergerak. Dengan 7 orang jenius di sini, Lin Yun akan mati jika dia berani muncul. Di bawah tatapan semua orang, Chu Muyan dan Chen Ziyu mendarat di gunung pada saat yang sama saat mereka saling memandang. Chen Ziyu diselimuti kabut tipis, kamu cukup cepat. Kamu juga, kata Chu Muyan sambil membawa tombak ungu di belakangnya. Semua orang di kota Tianling tahu bahwa tombak itu disebut Indigo Shadow, artefak tingkat tinggi yang diwarisi dari Sekte Xiaoyun. Hanya murid terkuat dari setiap era yang bisa menggunakannya. Saat itu, dia mengandalkan tombak ini untuk menahan 32 serangan dari Nangong Wanyu. Chen Ziyu memandang sinar pedang yang menembus langit saat retakan mulai menyebar. Mereka semua tahu bahwa ini adalah saat terbaik untuk masuk. Mari kita bertanding, kata Chu Muyan saat dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke alam rahasia. Ini mengejutkan semua orang karena Chu Muyan telah menyerbu sebelum celah itu benar-benar terbuka. Chen Ziyu tersenyum sambil menginjakkan kakinya ke tanah dan mengikuti di belakang. Mereka tidak memberi orang lain waktu untuk bereaksi saat mereka berdua melemparkan telapak tangan untuk menghancurkan sinar pedang sebelum memasuki alam rahasia. Ayo pergi. 5 orang jenius lainnya juga menyerbu dengan mata bersinar. Meskipun mereka tidak secepat Chen Ziyu dan Chu Muyan, mereka masih berhasil masuk. Mereka benar-benar layak menjadi 7 jenius terkuat. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Semua orang dikejutkan oleh adegan ini.
Tentu saja, mereka juga ahli dalam tahap yin yang lebih besar yang menyerbu juga. Tapi yang jelas, tidak mudah untuk memasuki dunia rahasia. Banyak orang yang menyerbu keluar dikirim terbang kembali dan mereka berlumuran darah. Hanya sebagian dari mereka yang berhasil masuk secara paksa, tetapi pemandangan ini telah mematahkan pikiran banyak orang yang ingin masuk sebelumnya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa berdiri di tempat untuk menunggu. Haruskah aku masuk? Kurasa aku akan mencobanya, senyum Lin Yun sambil melangkah maju dan meledak dalam kecemerlangan keemasan. Dalam sekejap mata, dia melewati beberapa gunung dan mendarat di dataran. Saat dia muncul, dia langsung menarik perhatian banyak orang saat wajah mereka berubah. Lin Yun, kau budak pedang. Kamu benar-benar berani muncul di sini. Chen Xiong berteriak. Dia sangat membenci Lin Yun atas penghinaan yang dia derita di lelang kematian. Dataran itu dipenuhi dengan pengintai dari berbagai pasukan, jadi Lin Yun akan ketahuan jika dia berani muncul. Chen Xiong awalnya tidak menaruh banyak harapan dalam hal ini karena dia tidak berpikir bahwa Lin Yun berani muncul. Tapi dia tidak menyangka Lin Yun akan benar-benar muncul seperti yang diramalkan kakaknya. Jadi matanya melonjak dengan kebencian dan aura membunuh saat dia melihat Lin Yun. Praktis semua orang di kota Tianling tahu nama Lin Yun. Jadi kemunculan Lin Yun langsung menarik perhatian banyak orang pada dirinya.